واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa titian ilmu yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang keputusan Kementerian Agama tanggal 20 November tahun 2020 tentang keputusan bersama tersebut meniadakan TPM baik dari tingkat TK sampai tingkat perguruan tinggi. Tentunya ini dampak dari meningkatnya COVID-19 yang begitu meningkat di negara Republik Indonesia ini. Bersama kita ada praktisi pendidikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Dr. Anda Hajah Halawati MA. Berikut juga ada wali murid, Bapak Safwan. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan ini kita akan minta pendapat ataupun juga keluh kesah tanggapan dari SKB Menteri Pendidikan ditundanya kembali TPM di tingkat pendidikan yang terendah sampai yang tertinggi. Kita minta tanggapan dari Ibu Dr. Anda Hajah Halawati MA tentang SKB 3 menteri, beberapa menteri itu Bu ya. Ada dari Menteri Pendidikan, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan, serta Menteri Dalam Negeri, kalau nggak salah 4. Ya, bagaimana tanggapan Ibu tentang SKB 4 menteri tersebut? Ya, terima kasih. Di kementerian kami, kebetulan kami tugas di MTs Negeri 13 Jakarta, sejak WHO ya menetapkan masa pandemi untuk global, yaitu sejak tanggal 11 Maret 2020, dan di Indonesia ditetapkan sejak tanggal 16 Maret 2020, berarti sudah sampai hari ini sudah 10 bulan ya, memasuki 11 bulan, karena sekarang kita sudah memasuki Januari 2021. Memang inovasi pembelajaran di masa COVID-19 ini luar biasa. Kita harus inovasi di dalam pembelajaran itu dalam strategi. Bagaimana strategi pembelajaran itu dia berfungsi sebagai metode, kemudian juga strategi pembelajaran yang dalam pendekatannya seperti apa, kemudian modelnya bagaimana. Nah, metode yang baiknya itu seperti apa? Karena kalau metode yang digunakan itu belum tentu semua orang cocok. Bagaimana bisa digunakan dengan baik, itulah yang digunakan. Nah, kita juga dituntut dalam kondisi sekarang, pandangan kami memang luar biasa perubahan dari tatap muka yang biasa kita lakukan. Dengan berjalannya waktu, tentu saja pengambil keputusan dari tenaga pendidik luar biasa perubahannya. Anak-anak yang diharapkan tadinya menyelesaikan beberapa kompetensi yang harus dikuasai, sekarang mereka harus menguasai karena kondisi tidak tuntas. Artinya sekarang kita memang tidak lagi berpikir ideal, tapi bagaimana kita memanfaatkan kondisi ini dengan sebaik mungkin, walaupun hasilnya memang dalam tanda kutip, bagaimana secara garis besar kita maksimalkan. Baik, saya bisa ambil poinnya. Kita tidak bisa berharap yang ideal, tapi kita bisa melakukannya dengan terbaik dan maksimal. Kalau menurut Pak Safwan nih sebagai wali murid, selama hampir 2 semester, ini masuk semester genap lagi, tentunya banyak yang Bapak harapkan dari tahun 2021 ini, awal TPM lah, tatap muka. Tapi ya seperti inilah Pak keadaannya. Bagaimana menurut Bapak sebagai wali murid? Sebetulnya Pak begini aja, kalau saya sebetulnya simpel aja pertanyaan yang diajukan Bapak tadi itu, menurut saya memang itu semua kalau bagi wali murid itu ya kurang efektif memang. Tapi karena keadaan seperti ini ya, namanya wali murid, orang tua itu hanya mengharapkan bagaimana supaya, kalau saya sih usul saya memang waktu itu sama bu gurunya di sekolah, pertemuan 5 murid itu by step gitu,
supaya anak-anak itu fokus kembali dengan pelajaran gitu. Nah, gitu menurut orang tua. Ya, seterusnya kalau memang anak-anak ini ditugaskan seperti pelajaran online inilah misalnya gitu ya, anak-anak ini nggak tepat, hanya bermain dengan handphone ataupun suatu soal misalnya dikasih ulangan apa bagaimana gitu pelajaran dari sekolah, anak ini itu tidak belajar. Buku memang ada, panduan ada semua, tapi nggak pernah dibuka. Baik, saya sudah bisa ngambil poinnya bahwa memang ini tugas besar kembali dilimpahkan kepada wali murid, Pak. Bukan kepada guru lagi yang memberikan penjelasan dan materi dari pelajaran-pelajaran yang memang diajarkan di sekolah. Terus bagaimana Ibu Guru nih menanggapi ya biasa yang dialami oleh guru, sesama guru pasti ada curhat. Kemudian kendala-kendala pun juga karena ini adalah hal yang baru terjadi di dunia pendidikan, di dunia internasional. Tentunya ada hal yang lebih dapat Ibu sampaikan, kendala-kendalanya. Pasti ada min dan plusnya dengan penerapan yang dilakukan oleh SKB 4 Menteri ini. Gimana Bu Guru bisa melihat kendala-kendala tersebut? Ya, seperti tadi yang sudah kita dengarkan dari keluhan orang tua, memang tetap menginginkan adanya tatap muka ya, tetapi ini kan tidak mudah. Karena bagaimanapun kita harus mengikuti aturan yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga bagaimana kita melaksanakan kondisi yang memang ini darurat, kondisi yang darurat ini, tetapi juga anak-anak tetap kita juga berkompetensi, kemudian menguasai walaupun tidak seideal ketika terjadinya tatap muka. Keluhan-keluhan itu pasti ada. Kenapa? Sekali lagi, anak itu memang kalau yang tingkat kesadarannya tinggi, memang ini sudah biasa di negara-negara tertentu, negara-negara yang maju, pola pembelajaran yang daring atau PJJ yang kita kenal ini dalam jaringan ini tidak masalah karena memang kesadaran belajarnya cukup tinggi. Tetapi yang bermasalah adalah ketika kesadaran belajar dari anak itu yang justru tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Itulah yang terjadi sekarang. Indonesia, anak-anak kita ini banyak yang kesadaran untuk belajar mandirinya itu memang pada anak-anak tertentu sangat rendah, sehingga apa yang selama ini sudah terjadi masa COVID ini, anak-anak kurang lebih 10-11 bulan ada yang perubahannya itu sangat luar biasa bagusnya, ada juga yang sangat memprihatinkan karena bersama dengan gadget atau dengan HP mereka ternyata asyik jadinya, terbuai, lupa dengan tugas utama gitu. Nah, kita mensiasati, tapi alhamdulillah konten-konten unggulan yang ada di madrasah kita tetap kita jalankan semaksimal mungkin. Yang penting kita berdayakan, hasil memang tidak maksimal. Nah, kalau dari wali murid, saya kayaknya kita sependapat nih, Pak. Curhatannya pasti hampir sama saya. Coba bagaimana, Pak Sofwan? Tadi seperti Bu Guru bilang juga, memang udah ketentuan saat ini pandemi. Bagaimana selaku orang tua seperti pribadi saya lah, buat anak-anak saya misalnya di rumah, kita hanya bisa mengarahkan. Tapi kan seperti Bu Guru bilang tadi, kesadaran anak itu memang masih jauh dari harapan orang tua, harapan dari guru-guru di sekolah. Ya itu seperti itu, Pak. Baik, kita kembali kepada Ibu Guru. Kiranya terobosan apa nih Ibu Guru dapat memilih skala prioritas dalam daring seperti ini, mata pelajaran apa yang efektif untuk bisa disampaikan, dibentuk, dan dikuasai oleh siswa dan siswi? Iya, di Kementerian Agama, kebetulan di Kepala Kantor Kementerian Agama kami, kita berada di wilayah selatan, Bapak Haji Komarudin itu selalu mencanangkan ya Pak, ambil yang baik, ciptakan yang lebih baik. Nah, ketika kami mendapatkan ada satu ikon madrasah, yaitu MTS 6 Sleman, itu kan madrasah berprestasi yang luar biasa dengan konten-konten unggulannya, mulai dari tahfiznya, kemudian robotiknya, kemudian riset atau penelitian ilmiahnya. Nah, kami ATM
Ambil, tiru, modifikasi. Jadi kita tiru sesuai dengan tadi amanat dari kementerian bahwa ambil yang baik, ciptakan yang lebih baik, kami ambil. Ternyata bahwa untuk prestasi dunia seperti robotik dan riset, itu mereka dapat raih setelah mereka bangun pondasi dengan menghafal Al-Quran. Ternyata kemampuan menghafal itu memiliki 3 kali lebih tinggi dibanding orang yang hafalannya rendah. Sehingga ketika Al-Quran itu menjadi pondasi awal yang menjadi bingkai seluruh kegiatan, prestasi-prestasi istilahnya keduniaan seperti robotik langsung mereka raih dengan tadi Al-Quran itu, sehingga kita akhirnya mengadopsi, mengkloning gitu kegiatan-kegiatan. Sekarang semua kita bingkai anak-anak yang punya kemampuan tinggi itu, ternyata kita teliti kemampuan Al-Qurannya juga luar biasa. Itulah yang kita praktekkan sekarang. Luar biasa. Seperti itu apa bukan Pak Sofwan? Betul sekali. Memang di MTS Negeri 13 itu yang namanya tahfiz Al-Quran itu unggulan nomor 1. Luar biasa ya. Betul Pak. Nah itu ya. Dan kebetulan anak-anaknya semua anak-anak didik mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 diterapkan semuanya. Tadinya itu menghafal potongan ayat apa dari awal sampai selesai, Pak? Memang ada targetnya. Iya, ada targetnya. Ada target. Jadi kita kan 3 tahun. Iya, 3 betul. tahun itu berarti kan 6 semester. Betul, 1 semester 1 juz. Ya, satu. Berarti selama 3 tahun di MTS Negeri 13 mereka minimal sudah menghafal 6 juz. 6 juz itu kita ambil juz 30, 29, 28 dari belakang, kemudian juz 1, 2, 3 dari depan. Sehingga kalau dia speed kemampuannya menghafalnya cepat bisa lebih di atas itu. Apalagi insya Allah bulan Juli 2021 kita mendapatkan SBSN boarding, sehingga nanti anak-anak yang memang kompeten, speednya cepat bisa mungkin lebih cepat lagi menghafal lebih banyak. Ya memang sekarang banyak kendala seperti anak TK yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar. Kemudian anak kelas 6 itu akan melanjutkan ke SMP, ataupun dari SMP mau ke SMA, ataupun dari kelas 12 mau ke kuliah. Tentunya di sini tidak ada tatap muka, tidak ada penyuluhan, bimbel, semua hanya serba daring dan online. Kira-kira nih Bu Guru, output dari semua terapan yang ada diterapkan saat ini untuk anak-anak kita yang dari TK ke SD, ataupun dari SD ke SMP, ataupun dari SMP ke SMA, ataupun dari SMP ke perguruan tinggi. Seperti apa bayangan Bu Guru output mereka dengan dunia yang serba online sekarang dalam dunia pendidikan? Dengan berjalan 1, 2, 3 bulan mungkin itu menjadi pembelajaran yang luar biasa, sehingga dengan berjalannya waktu sekarang kan sudah dari 2020 awal ya. Sekarang kita berarti kan sebentar lagi besok tahun ajaran baru. Jadi akhirnya kita dididik dengan kemampuan digitalisasi, memaksimalkan kemampuan anak-anak untuk belajar secara mandiri, sehingga mereka walaupun dalam tanda kutip sekali lagi memang tidak seideal dan sebaik yang kita ini kan, tetapi tetap saja tidak ada hal yang tidak mungkin. Tetap kita belajar dari perjalanan waktu ini. Akhirnya era digitalisasi atau abad 21 ini yang memang peranan digital menjadi luar biasa. Orang-orang di kampung lagi sudah tidak aneh ya Pak. Kalau di Jakarta mungkin itu nggak menjadi wah gitu ya. Tetapi sekarang akhirnya yang di daerah-daerah, di pedalaman-pedalaman, mereka tetap harus menggunakan teknologi yang memang sudah menjadi tuntutan abad 21. Tetapi mudah-mudahan belajar dari pengalaman berjalannya waktu, mudah-mudahan akhirnya kita menjadi terbiasa dan lebih siap. Apapun permasalahan atau kondisi yang terjadi, kita bisa mengatasi dengan baik, baik dalam sikap anak-anak. Memang tidak bisa dihindari, tidak semuanya semudah itu. Jadi intinya tetap semangat ya Bu Guru ya. Begitu juga Bapak Wali Murid tetap mendampingi anak putra-putri Bapak ya. Baik pemirsa Titian Ilmu, demikianlah bukan curhatan akan tetapi masukan-masukan, pengalaman dan kendala serta motivasi
dan semangat dari praktisi pendidikan, guru-guru, dan juga yang dialami oleh salah satu wali murid, Pak Sofwan. Mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi yang berguna bagi para wali murid yang menjadi orang tua dan menjadi guru di masa-masa daring pandemi seperti ini, dan anak-anak pun juga tetap memiliki jiwa optimis supaya menjadi murid yang berprestasi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi